Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Ketika kalian menonton video ini, di video kali ini saya berada di lapangan Rampal di Kota Malang, tempat di mana beberapa waktu yang lalu Honda mengadakan acara Honda Bikers Day yang ke-12 ya. Nah, di sini saya akan membahas dua perbandingan motor dari Honda, yang satu sport, yang satu matic. Ya, sesuai thumbnail sih, yaitu Honda CB150X dan Honda ADV 160. Tell me if you're hurt and I'll be there. Carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared, 'cause I'll be there. Yes, I'll be there. You and I, we can fly anywhere you wanna go. Find a place we can hide, we can make it on our own. All alone for the ride, to the stars just follow. You and I, side by side, dancing in your halo. Nah, ini adalah dua motor yang bisa dibilang kelas adventure-nya Honda ya, kelas 150 cc-an lah. Dari yang sport itu CB150X dan yang matic itu ada ADV 160. Nah, kenapa saya bandingkan kedua motor ini? Mengingat ini kan dua segmen yang berbeda ya, yang satu sport, satu matic. Ya karena keduanya ini punya tema adventure. Jadi apa salahnya sih kalau kita bandingkan? Kira-kira yang mana nih yang lebih cocok atau yang lebih bagus dipakai untuk adventure? Jadi pertama kita lihat dulu dari dimensinya ya. Kalau CB150X ini dia desainnya itu lebih tinggi, tapi nggak terlalu lebar. Ya memang cukup lebar untuk bagian bodi sampingnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ADV 160, nah kalau ADV 160 ini dia kebalikannya, dia lebih rendah, tapi dia lebih lebar. Jadi selayaknya matic-matic besarnya Honda lah ya. Kemudian kita lihat dari segi perlampuan. Dari lampu semuanya sudah full LED ya. Baik itu lampu dekat, lampu jauh, DRL dan juga asen. Lampu belakang juga demikian. Saya akan perlihatkan. Nah ini kalian sudah familiar ya. Ini seperti CB150R untuk bentuk dan nyala lampunya. Dan untuk ADV 160 seperti ini. Oke, kita balik ke depan. Nah, di depan ini kan layaknya motor adventure atau dipakai jarak jauh ya. Itu di bagian atas dilengkapi windshield seperti ini. Nah, memang sih keduanya punya fungsi yang sama untuk menahan tabrakan angin ke badan ya. Tapi kalau kita lihat secara dimensi dari CB150X, dia itu lebih kurus. Untuk ketinggiannya sih menurut saya dianggap terlalu rendah enggak, tapi dianggap terlalu tinggi juga enggak. Proporsinya cukup pas lah untuk sebuah motor standar ya. Sedangkan untuk ADV 160, wah ini lebih lebar dan lebih tinggi. Bahkan dibandingkan dengan pendahulunya yaitu ADV 150 ya. Ini lebih tinggi, dan yang lebih enak lagi ketimbang CB150X adalah untuk windshield ADV 160 ini bisa disetting ya. Untuk tinggi rendahnya kita bisa menggunakan tuas di sini. Nah ini. Jadi ini tinggal ditarik, kemudian dinaikkan ke atas atau diturunkan ke bawah seperti itu. Kalau seperti ini dia posisinya naik ya. Kalau dia posisi turun bisa sih, cuman harus kedua tangan. Kalau satu tangan nggak bisa, karena tuasnya dari kanan dan kiri. Kemudian untuk bagian peletakan plat nomor, keduanya sama-sama berada di bawahnya lampu utama sih, seperti ini. Oh ya, by the way, dua unit motor ini saya pinjam dari dealer MPM Motor Basra ya, di Kota Malang. Jadi keduanya juga pernah saya pinjam sebelumnya untuk mereview lengkap. Saya pakai test ride, kemudian tes ergonomi, boncengan sama istri, lalu bahas untuk plus minusnya juga. Nah ini sekarang saya akan bandingkan keduanya ya. Jadi untuk peletakan plat nomornya seperti ini. Yang CB150X ini dia lebih tinggi ya, karena dia posisi lampunya kan juga tinggi. Kalau yang ADV 160 dia lebih rendah. Jadi kesannya seperti mepet dengan spatbor ya.
Nah, yang disayangkan di CB150X ini adalah karena peletakan plat nomornya ada di sini ya. Jadi untuk bagian moncong yang khasnya motor adventure itu tertutup di sini. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, ini posisi yang paling realistis sih menurut saya. Kalau misalkan dia taruh di windshield juga kurang pas. Tapi kalau anak-anak adventure ya, kemungkinan besar pasti plat nomornya akan dipindah ke bagian situ. Oke, lanjut kita ke bagian bodi samping ya. Nah, untuk bodi sampingnya seperti ini. Tuh, CB150X ini secara dimensi ya, untuk bodi depan dan belakangnya itu benar-benar beda jauh gitu loh. Yang depan itu jauh lebih besar, lebih kekar gitu. Kalau belakang ini lebih minimalis. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kalau dia terlalu besar, nanti kalau misalkan kita pasang box samping, itu akan makin lebar lagi. Jadi makin nggak ergonomis dan nggak aman ketika kita melewati kemacetan. Karena belakangnya nanti dikhawatirkan nyangkut atau menyenggol kendaraan di samping kita. Jadi seperti ini ya. Sedangkan untuk ADV 160, nah dia seperti ini. Cukup berimbang ya antara depan dan belakangnya. Dan kebetulan ini tipe CBS, bukan yang tipe tertingginya. Ini yang tipe murah, warnanya hitam glossy. Sedangkan kalau yang sana itu dia tipe tertinggi, CB150X yang SE. Nah, jadi seperti ini ya. Lanjut kita ke bagian mana lagi ya? Oh ya, kita ke bagian jok deh. Nah, untuk bagian joknya seperti ini ya. Untuk di bagian CB150X, ini sebenarnya jok variasi atau istilahnya aksesoris resminya Honda lah. Ini dia pakai urban seat, yang mana dibandingkan dengan jok standarnya, ini lebih rendah. Jadi membuat untuk kita yang tinggi badannya di bawah 170 cm itu lebih nyaman lah kaki kita untuk menjangkau tanah. Kemudian untuk ADV 160, ya selayaknya motor matic berdimensi besar, dia joknya lebar dan tebal ya, serta cukup panjang juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat untuk bagian info panel atau bagian kokpit lah. Nah, untuk kokpit di CB150X seperti ini. Wah, ini bener-bener kesannya tuh moge look ya. Moge look bukan moge beneran. Jadi nggak seperti motor kelas 150cc sih. Malah mirip kakaknya ya yang CB500X. Untuk tombol-tombolnya seperti ini. Yang sebelah kanan dia paling sepi sih, karena cuma ada tombol starter. Sedangkan untuk yang kiri ini umum, ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Untuk kunci dia masih pakai model seperti ini ya, model konvensional dengan menggunakan anak kunci, tapi dilengkapi dengan penutup magnet. Jadi dia lebih aman lah. Cuman nggak seaman ADV 160 sih. Kenapa? Nanti saya akan coba jelaskan. Kemudian untuk info panelnya seperti ini, dia full digital dan bentuknya sangat mirip dengan CBR 150 ya, serta CB150R. Nah, seperti ini. Tapi kalau dibandingkan dengan CBR 150, itu untuk bagian warna dari latarnya ini cerah ya. Kalau yang CBR itu kan dia gelap. Dan di sini ada 2 tombol seperti ini. Info lengkapnya nanti kalian bisa cek di video review saya ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi bawah. Lanjut kita lihat untuk kokpitnya ADV 160. Nah, untuk ADV 160 seperti ini. Ini seperti model sebelumnya ya. Untuk bagian stangnya dia model telanjang. Jadi nggak seperti motor matic pada umumnya yang model di cover ya. Untuk saudaranya juga seperti ini sih, PCX 160. Cuma secara bentuk beda ya. Karena ini dia pakai stang fat bar. Warnanya hitam seperti ini. Kalau yang ABS kalau nggak salah pakai warna perunggu ya. Dan untuk tombol-tombol dia lebih ramai ketimbang CB150X. Karena di sebelah kanan sini ada 3 fungsi tombol. Yang atas ini adalah tombol untuk fitur ISS atau kepanjangannya itu idling stop system. Lalu di sini ada hazard dan ada starter. Nah, kalau yang kiri dia malah sedikit lebih sepi. Karena minus tombol untuk pass beam ya. Karena motor matic kebanyakan sih emang nggak ada tombol pass beamnya sih. Lalu untuk bagian kunci dia sudah smart key atau keyless, yang mana sudah menjadi standar ya di tipe CBS ataupun ABS. Jadi ini lebih aman dan lebih canggih ketimbang CB150X tadi. Lalu untuk bagian panel info,
Nah, dia modelnya seperti ini ya. Ini seperti layar-layar handphone sih, karena kita lihat bentuknya itu benar-benar kotak gitu ya. Dan info apa aja yang ditampilkan seperti ini. Lumayan banyak ketimbang CB150X. Yang penting ada jamnya itu sih. Kalau kalian misalkan untuk touring atau kemana gitu ya, adanya jam di panel info itu penting banget sih menurut saya. Yang unik juga di bagian sini untuk mengatur menu-menu itu juga lebih asik ya. Ya jadi semacam mini Goldwing lah. Kalau Goldwing kan dia tombolnya banyak banget. Kalau ini sederhana, tapi dibandingkan dengan model sebelumnya ini jauh lebih enak sih, lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, dari segi kepraktisan, kalau yang CB150X ini nggak ada sama sekali ya. Nggak ada bagasi, nggak ada power outlet untuk mengecas smartphone. Jadi benar-benar kalau kondisi standar seperti ini sih, kalau dipakai jarak jauh kurang pas ya. Karena pastinya bagi kalian yang petouring itu butuh yang namanya bagasi dan juga power outlet. Sedangkan untuk ADV 160, nah ini kondisi standar, dia sudah cukup banyak tempat penyimpanan. Yang pertama di laci, di situ itu kalau kita buka, nah seperti ini ya. Ini ada laci dan juga ada power outletnya untuk mengecas smartphone. Lalu untuk bagian bagasi ini juga gede banget. Nah seperti ini ya untuk bagasinya. Wah ini sih kalau misalkan kalian riding sendiri ya kemana gitu, ya mungkin nggak akan banyak membawa barang ya. Itu nggak perlu pakai box di belakang lagi, karena ini menurut saya sudah sangat cukup sih. Cuman beda lagi ceritanya misalkan kalian bawa istri gitu ya, yang suka bawa barang banyak, apalagi pakaian yang banyak gitu, ya tetap harus pasang top box lagi. Oke, kita tutup lagi. Nah, sekarang kita akan bandingkan secara spesifikasi ya. Nah, pertama saya bahas dulu untuk bagian mesin deh. Mesin di CB150X ini dia punya basis yang sama dengan CBR 150, CB150R, Sonic 150 dan Supra GTR 150 ya. Sedangkan untuk ADV 160 ini punya basis yang sama dengan Vario 160 dan juga PCX 160. Nah, untuk detail-detail speknya, untuk kapasitas mesin ya, di CB150X dia 149,16 cc, sedangkan ADV 160 156,9 cc. Untuk diameter kali langkah, CB150X 57,3 kali 57,8 mm. Untuk ADV 60 kali 55,5 mm. Rasio kompresi CB150X 11,3 banding 1, ADV 12 banding 1. Untuk tenaga di CBX 15,6 PS di 9.000 rpm, ADV 16 PS di 8.500 rpm. Untuk torsi CBX 13,8 Nm di 7.000 rpm, ADV 14,7 Nm di 6.500 rpm. Kapasitas oli untuk pergantian rutin ya, di CBX itu 1 liter, kalau di ADV itu 0,75 liter. Dan untuk konstruksinya CBX dia pakai 4 katup DOHC, sedangkan untuk ADV dia 4 katup menggunakan teknologi ESP+. Untuk pendinginan keduanya sama-sama pakai cairan ya. Untuk transmisi di CBX dia manual dengan 6 percepatan, sedangkan untuk ADV dia matic ya, atau otomatis. Kemudian untuk rangka, nah untuk rangka CB150X dia pakai rangka model diamond atau biasa kita menyebutnya tralis ya, seperti ini. Sedangkan untuk ADV 160 berhubung ini dia full tertutup bodi ya, jadi kita tidak bisa melihat langsung. Tapi secara tipe dia pakai double cradle. Kemudian untuk kaki-kaki ya, nah untuk kaki-kaki dari ban depan dulu. Secara tampilan ADV ini lebih cocok ya, karena dia pakai dual purpose, sedangkan CBX dia pakai model on road yang sebenarnya lebih cocok pakai yang sama dengan bentuknya ADV sih, karena biar lebih kental aura adventure-nya gitu loh. Dan untuk ukuran bannya CB150X dia pakai ukuran 100/80 ring 17, ADV 110/80 ring 14. Untuk ban belakangnya yang CB150X dia pakai 130/70 ring 17 seperti ini. Untuk ADV 160
Dia pakai 130/70 ring 13. Jadi beda diameter aja ya untuk yang belakangnya. Untuk suspensi depan, nah yang ini yang istimewa adalah CB150X karena dia pakai upside down dari Showa berdiameter as 37 mm. Dan untuk jarak travelnya itu 150 mm ya, jadi sangat panjang dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Untuk ADV 160 dia teleskopik biasa seperti ini. Kemudian untuk suspensi belakang yang CB150X dia model tunggal seperti ini ya, dengan ulirannya itu warna merah dilengkapi dengan Prolink seperti ini. Namun sayangnya dia tidak dilengkapi dengan settingan untuk beban, ayunan ataupun kompresi. Jadi dia fix. Begitu juga dengan ADV 160. Kalau ADV 160 ini dia modelnya ganda ya. Jadi kanan kiri dilengkapi dengan tangki tambahan. Namun ya kembali lagi sama dengan CB150X, dia nggak ada penyetelan untuk beban, kompresi, dan juga ayunan. Tapi secara bentuk ADV 160 ini suspensinya keren ya, seperti ini. Jadi kelihatan lebih estetik gitu loh. Apalagi kalau dibandingkan dengan saudaranya yaitu PCX 160. Wah, ini jauh lebih keren sih. Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi ya. Untuk panjang kali lebar kali tinggi di CB150X dia punya panjang 2031 mm, lebar 796 mm, dan tinggi 1309 mm. Sedangkan untuk ADV 160, dia punya panjang 1950 mm, lebar 763 mm, tinggi 1196 mm. Untuk jarak sumbu roda di CB150X, dia 1315 mm, ADV 1324 mm. Jarak terendah ke tanah untuk CB150X dia 181 mm, ADV 165 mm. Untuk berat kosongnya CB150X dia 139 kg, sedangkan untuk ADV 160 dia 133 kg. Lalu untuk tinggi joknya ya, tinggi jok di CB150X dia 817 mm, sedangkan untuk ADV 780 mm. Jadi seperti itu. Itu secara spesifikasi ya. Lalu untuk kapasitas tangki bahan bakar, untuk di CB150X ini dia 11 liter ya, dan penempatannya ada di sini. Sama-sama di depan sih. Cuman kalau ini kan CB150X dia di atas. Kalau ADV 160 dia di bawah dengan kapasitas 8,1 liter. Jadi manakah yang lebih cocok atau lebih baik? Kalau untuk saya pribadi, secara tampilan saya lebih suka ADV 160 sih, dalam kondisi standar ya. Karena dia cukup maco, cukup gahar untuk sebuah motor matic. Tapi untuk segi kenyamanan, apalagi ketika melewati jalan yang off-road ya, yang agak terjal gitu, CB150X lebih oke sih. Karena selain dia tinggi, jarak terendah ke tanahnya juga tinggi, suspensinya juga empuk banget. Jadi lebih percaya diri lah kalau ke jalan-jalan off-road ya. Kalau ADV 160 ini kurang pas sih. Jadi karena dia itu ya kembali lagi, ini kan judulnya Matic ya. Se-adventure-nya Matic pun cukup rawan sih kalau misalkan melewati jalan yang nggak rata atau yang terjal-terjal gitu ya. Khawatirnya nanti bagian bawahnya itu gampang gasruk. Apalagi ini mesinnya itu kan yang 160 ini bawahnya kalau nggak salah tidak ada ini ya, semacam tamengnya gitu. Jadi bisa langsung mengenai crankcase sih kalau misalnya kita terlalu barbar. Untuk bagian lampu-lampu sama sih, karena dia semuanya sudah full LED. Jadi secara teknologi semuanya bagus, tapi secara tampilan kembali lagi saya suka ADV 160 sih, lebih keren. Lalu untuk mesin secara tenaga juga lebih besar ADV 160 ketimbang CB150X. Karena tenaganya lebih besar, torsinya lebih besar, kapasitas mesinnya juga besar, ditambah lagi dia lebih ringan untuk ADV 160. Jadi secara power to weight ratio ini jauh lebih bertenaga sih ketimbang ini. Lalu untuk bagian kepraktisan, yes, ADV 160 unggul sih, karena sudah dibekali dengan tempat penyimpanan yang cukup banyak dan cukup besar, serta ada power outlet, jadi tinggal menambahkan saja. Kalau ini
Ini benar-benar nggak ada sama sekali, jadi kita perlu menambah lebih banyak lagi ya. Apalagi untuk belakang, ini emang disiapkan untuk memakai 3 box sih, atas, kanan, kiri. Kalau ADV 160 itu cocoknya atas saja, kalau samping itu nggak cocok, karena untuk bagian bodi belakangnya ini, kalau kita lihat dari sini deh. Nah, bodi belakangnya ini tanpa box, dia sudah sangat lebar dan hampir selebar stangnya ya. Ini kalau ditambah box lagi, ini makin bahaya. Karena kalau kita melewati kemacetan, lebih rawan nyangkut kendaraan sebelah kita sih. Jadi seperti itu. Tapi kembali ke selera kalian masing-masing ya. Kalau suka matic ya matic, kalau suka sport ya sport. Ini kan yang satunya sport, jadi lebih repot lah kalau berkendara. Karena kita harus tarik kopling, kemudian memasukkan gigi, seperti itu. Kalau matic kan tinggal gas rem aja. Tapi pengalaman saya naik matic ketika perjalanan jauh itu lebih mudah ngantuk sih. Ini saya pribadi ya. Sebenarnya saya suka dengan motor matic, cuman pengalaman saya itu pakai motor matic dengan jarak yang cukup jauh, itu gampang ngantuk. Jadi mana yang lebih oke? Kalau saya riding sendiri, mending bawa ini CB160X. Tapi kalau riding sama istri atau sama pasangan atau sama teman misalkan ya, ADV 160 ini lebih oke karena lebih nyaman aja sih. Cuman ya itu tadi, karena kalau kalian mudah ngantuk pakai motor matic, sering-seringlah istirahat. Jangan paksakan diri, jangan sampai membahayakan diri kita dan orang lain. Untuk harganya ya, nanti saya akan share di deskripsi bawah aja deh, biar lebih enak ya. Oke, jadi seperti itu aja video komparasi saya untuk Honda CB160X dengan Honda ADV 160. Ya, semoga aja video ini bisa menjadi wawasan atau bahan referensi kalian ya, antara kalian membeli antara kedua motor ini. Dan terima kasih kepada MPN Motor Basra ya, yang kembali memperkenankan untuk saya meminjam motor ini. Dan ini juga saya ditemani dengan salah satu sales koordinator di MPN Basra, yaitu Mas Iqbal. Jadi kalau kalian nanti misal ingin order atau tanya-tanya, bisa deh langsung kontak Mas Iqbal aja ya. Nomor WA-nya akan saya taruh di deskripsi bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.